Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ekspor platform SaaS Zoom Meeting. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Nur Latifah selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing atau Komputasi Awan. Anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Ferian Agusta, NIM 2021-53070. Yang kedua ada saya, Galunur Rohim, NIM 2021-53075. Yang ketiga ada Putri Angelis Rohmah, NIM 2021-53078. Dan yang keempat ada Queenie Laila Zahra, NIM 2021-53082. Yang kelima ada Nova Juniariati, NIM 2021-53085. Topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kami kali ini adalah yang pertama, apa itu software as a service, SaaS. Yang kedua ada apa itu aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Dan yang keempat, penerapan SaaS di dalam aplikasi Zoom Meeting. Dan yang kelima adalah membahas mengenai tantangan dan cara mengatasi aplikasi Zoom Meeting. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu Software as a Service atau SaaS. Software as a Service adalah model pengiriman perangkat lunak di mana pengguna mengakses aplikasi melalui internet, bukan menginstal dan memeliharanya di perangkat mereka sendiri. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu lagi memahami berbagai hal teknis yang ada pada layanan internet tersebut, seperti penyimpanan data, server, dan pengelolaan perangkat di dalamnya. Pada dasarnya, SaaS seperti menyewa perangkat lunak daripada membelinya. SaaS adalah salah satu layanan berbasis cloud computing yang menyediakan software untuk penggunaan online. Cara kerja dari SaaS adalah di mana perangkat lunak dihosting di server jarak jauh oleh penyedia cloud seperti Microsoft Azure, Amazon Web Service, atau Google Cloud Platform. Kemudian pengguna dapat mengakses perangkat lunak melalui peramban web atau aplikasi seluler tanpa harus menginstal terlebih dahulu. Dan datanya akan disimpan di server penyedia cloud, bukan di perangkat pengguna. Untuk contoh aplikasi SaaS sendiri, itu yang pertama ada Google Workspace, yang sebelumnya adalah Google Suite, di mana ini adalah rangkaian produktivitas untuk email, dokumen, spreadsheet, dan lainnya. Kemudian ada Microsoft Office 365, ini mirip dengan Google Workspace, tetapi dengan aplikasi Microsoft seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada Salesforce, yaitu perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kemudian ada Zoom yang akan kita bahas nantinya, yaitu perangkat lunak konferensi video. Kemudian ada Dropbox, yaitu platform penyimpanan dan dari berbagai file. Kemudian apa aja sih manfaat dari SaaS? Untuk manfaat yang pertama adalah efisiensi biaya, di mana tidak ada biaya awal untuk membeli dan memelihara perangkat lunak atau perangkat kelas. Kemudian ada manfaat dari skalabilitasnya, yaitu pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau menurunkan penggunaannya sesuai kebutuhan. Kemudian manfaat dari keteraksesannya, yaitu pengguna dapat mengakses perangkat lunak mereka dari mana saja dengan koneksi internet. Kemudian ada manfaat dari sisi pembaruan otomatis, yaitu penyedia cloud mengelola pembaruan, memastikan pengguna selalu memiliki versi yang terbaru dari aplikasi yang digunakan. Kemudian ada manfaat dari sisi keamanan, di mana penyedia cloud biasanya itu memiliki langkah-langkah keamanan yang sangat kuat. Selain manfaat-manfaat yang diperoleh, ada juga kekurangan.
Berikut adalah beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet, di mana maksudnya adalah pengguna memerlukan koneksi internet yang andal untuk menggunakan aplikasi SAS sendiri. Kemudian ada kekhawatiran keamanan, yaitu beberapa pengguna mungkin khawatir data yang disimpan di cloud. Kemudian ada vendor login, yaitu sulit untuk beralih ke penyedia SAS lain setelah mulai menggunakan satu aplikasi SAS. Secara keseluruhan, SAS adalah model pengiriman perangkat lunak yang populer yang menawarkan banyak manfaat bagi bisnis dan individu. Model ini menjadi semakin umum karena semakin banyak perangkat lunak yang dikembangkan dan dihosting di cloud. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kelompok kami mengambil contoh aplikasi yaitu Zoom Meeting. Apa itu aplikasi Zoom Meeting? Aplikasi Zoom Meeting adalah aplikasi konferensi video berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk bertemu dan berkomunikasi secara virtual. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk konferensi video, termasuk video dan audio HD, kemampuan untuk menjadwalkan dan bergabung dengan rapat, berbagi layar, obrolan, dan merekam rapat. Zoom Meeting dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk rapat bisnis, pendidikan, pertemuan keluarga dan teman, serta webinar. Aplikasi ini mudah digunakan dan menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna untuk berkomunikasi secara efektif secara virtual. Nah, Zoom telah menjadi salah satu aplikasi konferensi video paling terpopuler di dunia. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk berbagai tujuan, termasuk rapat bisnis, pendidikan, dan pertemuan keluarga dengan teman. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Zoom. Yang pertama yaitu ada kesederhanaan pengguna. Zoom mudah digunakan dan dipelajari bahkan oleh pengguna yang tidak berpengalaman dalam dunia teknologi. Yang kedua yaitu fitur yang kaya. Zoom menawarkan berbagai fitur yang menjadikannya aplikasi konferensi video yang serbaguna. Yang ketiga yaitu kompatibilitas. Zoom kompatibel dengan berbagai perangkat, termasuk desktop, seluler, dan telepon. Yang terakhir yaitu harga yang terjangkau. Zoom tersedia dalam berbagai paket harga yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh pengguna dari semua kalangan. Selanjutnya yaitu manfaat aplikasi Zoom Meeting. Nah, di sini manfaat bagi pengguna Zoom bagi pengajar dan bagi pelajar. Untuk yang pertama yaitu manfaat pengguna Zoom bagi pengajar. Yang pertama ada memudahkan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini contoh bagaimana aplikasi Zoom Meeting dapat memudahkan mencapai tujuan pembelajaran yaitu pertama, pengajar dapat menggunakan fitur video konferensi untuk menjelaskan materi pembelajaran secara lebih jelas dan menarik. Yang kedua, pengajar dapat menggunakan fitur berbagi layar untuk membagikan materi pembelajaran yang lebih kompleks seperti video tutorial atau dokumen berformat PDF, Excel, Word, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengajar dapat menggunakan fitur chat untuk menjawab pertanyaan pelajar secara langsung. Yang keempat, pengajar dapat menggunakan fitur polling untuk mengetahui pemahaman pelajar terhadap materi pembelajaran. Nah, manfaat yang kedua yaitu memudahkan berinteraksi bersama mahasiswa. Aplikasi Zoom membantu pengajar untuk mempermudah berkomunikasi dengan pelajar dibanding aplikasi WhatsApp. Di samping itu, banyak fitur yang menunjang pembelajaran daring lebih mudah tersampaikan dengan baik kepada pelajar di rumah. Pengajar dapat menampilkan materi sekaligus menjelaskan langsung kepada pelajar melalui aplikasi Zoom. Manfaat yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran daring yang aktif. Aplikasi Zoom telah membawa dampak positif dalam dunia pendidikan dengan menciptakan pembelajaran daring yang aktif.
Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan untuk memfasilitasi interaksi langsung antara pengajar dan pelajar meskipun berada di lokasi yang berbeda. Manfaat pengguna Zoom bagi pelajar yang pertama yaitu ada memudahkan memahami materi. Aplikasi Zoom membawa manfaat besar dalam memudahkan pemahaman materi dalam konteks pembelajaran daring. Melalui fitur video konferensi, pelajar dapat menyampaikan materi secara langsung dengan dukungan visual seperti presentasi berbasis slide, papan tulis virtual, atau berbagi layar. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan semangat belajar daring. Nah, aplikasi Zoom ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan semangat belajar daring di kalangan pelajar. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, Zoom menciptakan pengalaman yang lebih personal dan interaktif melalui fitur video konferensi. Manfaat yang ketiga yaitu menghilangkan rasa bosan belajar daring. Aplikasi Zoom membantu mengurangi rasa bosan dalam pembelajaran daring melalui berbagai fitur interaktif. Interaksi langsung antara pengajar dan pelajar melalui video, suara, dan obrolan menciptakan suasana kelas yang lebih mirip dengan pembelajaran tatap muka. Dan presentasi dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai demo penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Langkah-langkah sign-in Zoom Meeting. Yang pertama, kita buka aplikasi Zoom. Kita klik sign-in. Kita masukkan email. Kita masukkan password. Lalu kita klik sign-in. Nah, setelah itu kita akan masuk ke aplikasi Zoom. Langkah selanjutnya, kita masuk ke Zoom dengan menggunakan akun Google. Kita klik Google. Kita pilih akun yang akan kita pilih untuk masuk ke Zoom. Lalu kita buka. Setelah itu akun kita sudah masuk ke aplikasi Zoom. Selanjutnya kita akan membuat rapat baru pada Zoom Meeting. Yang pertama kita klik New Meeting. Setelah itu kita klik Join with Computer Audio. Lalu untuk menyalin link Zoom yang akan kita bagikan ke partisipan dapat dilakukan dengan kita klik partisipan. Selanjutnya pilih invite. Selanjutnya klik copy invite link. Lalu untuk mengakhiri rapat, kita silang ini dulu. Untuk mengakhiri rapat kita klik end. Setelah itu end for all meeting. Cara kedua untuk membuat ID rapat baru yaitu dengan cara masuk ke halaman meeting. Selanjutnya klik icon plus, lalu pilih schedule meeting. Maka akan muncul halaman seperti pada layar. Silahkan tuliskan topik Zoom. Misalkan selanjutnya kita pilih tanggal dan juga jamnya, lalu time zone, lalu kita klik personal meeting ID. Selanjutnya kita save. Selanjutnya kita copy invitation untuk dibagikan kepada partisipan. Selanjutnya adalah cara bergabung dengan memasukkan meeting ID dan juga passcode. Yang pertama kita buka aplikasi Zoom, lalu kita klik join. Nah, ini kita masukkan meeting ID-nya.
Ini kebetulan saya sudah punya meeting ID. Selanjutnya kita isikan nama. Lalu ini kalau kita tidak mau connect audio, lalu kita kalau mematikan video, lalu kita klik join. Nah, kita masukkan passcode-nya. Ini kita salin. Lalu kita join meeting. Setelah itu, ini juga sama, kita menunggu sampai disetujui oleh si pembuat rapat. Selanjutnya adalah cara bergabung melalui link. Ini saya sudah punya contoh linknya. Kita buka di Microsoft Edge. Lalu kita enter. Selanjutnya kita klik buka. Nah, ini kita join. Jika pembuat ID rapat men-setting waiting room, maka hanya pengguna yang disetujui oleh pembuat ID rapat yang dapat bergabung dalam Zoom. Itu merupakan cara penggunaan demo aplikasi Zoom. Selanjutnya yaitu penerapan SaaS atau Software as a Service di dalam aplikasi Zoom Meeting. Oke, aplikasi Zoom Meeting ini merupakan salah satu contoh perangkat lunak yang menggunakan konsep Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah pelayanan perangkat lunak yang bersifat online dan dibuat dengan basis awan atau cloud computing. Saat menggunakan layanan SaaS, pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu lagi memahami berbagai hal teknis yang ada pada layanan internet tersebut, seperti penyimpanan data, server, dan pengelolaan perangkat di dalamnya. Pengguna juga dapat mengakses aplikasi Zoom Meeting ini melalui peramban dan menggunakan akun yang terdaftar pada aplikasi Zoom Meeting. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses program melalui internet tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu di perangkat komputer atau laptop. Nah, selanjutnya, penerapan model SaaS di aplikasi Zoom Meeting menawarkan berbagai manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama ada efisiensi biaya. Pengguna tidak perlu membeli dan memelihara perangkat keras atau perangkat lunak Zoom Meeting. Cukup berlangganan pakai Zoom yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu ada skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau menurunkan penggunaan Zoom sesuai kebutuhan. Zoom Meeting ini dihosting di server jarak jauh oleh penyedia cloud seperti Microsoft Azure, Amazon Web Service, atau Google Cloud Platform. Server-server ini memiliki kapasitas dan kinerja yang tinggi sehingga dapat menangani beban pengguna yang besar. Yang ketiga ada keteraksesan. Pengguna dapat mengakses Zoom dari mana saja dengan koneksi internet. Pengguna Zoom Meeting dapat mengakses aplikasi melalui peramban web atau aplikasi seluler. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menggunakan Zoom di perangkat apapun yang dimiliki. Yang keempat ada pembaruan otomatis. Aplikasi Zoom secara otomatis akan memperbarui aplikasinya dengan fitur dan perbaikan tertentu atau terbaru. Hal ini memastikan bahwa pengguna selalu memiliki versi Zoom terbaru yang dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru juga. Selanjutnya, yaitu ada keamanan. Zoom menggunakan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Data pengguna Zoom seperti video, audio, chat, itu disimpan di server penyedia cloud. Hal ini memudahkan Zoom untuk mengelola data pengguna dan memastikan data tersebut tetap aman. Langkah-langkah keamanan ini meliputi enkripsi data, autentifikasi dua faktor, dan kontrol akses. Oke, selanjutnya ada tantangan dan cara mengatasi aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting ini sendiri adalah aplikasi konferensi video yang populer digunakan oleh bisnis, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang menjadikan pilihan yang populer untuk berbagai tujuan, termasuk rapat bisnis, pendidikan, dan pertemuan keluarga dan teman.
Namun seperti halnya aplikasi lain, Zoom Meeting juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas video dan audio yang buruk. Kualitas video dan audio adalah salah satu faktor penting dalam konferensi video. Jika kualitas video atau audio yang buruk, rapat atau pertemuan akan menjadi tidak nyaman dan sulit diikuti. Selanjutnya ada masalah koneksi internet. Zoom Meeting membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Jika koneksi internet tidak stabil, rapat atau pertemuan dapat terputus atau mengalami gangguan. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan adalah salah satu hal yang paling penting untuk mempertimbangkan dalam konferensi video. Zoom Meeting telah menjadi sasaran beberapa serangan keamanan, sehingga pengguna perlu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi ini. Yang terakhir ada penggunaan data. Zoom Meeting merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan data yang cukup besar, terutama jika Anda menggunakan fitur-fitur seperti video dan audio HD. Jika Anda memiliki kuota data yang terbatas, Anda perlu berhati-hati dalam menggunakan Zoom Meeting. Dari permasalahan tersebut, terdapat cara untuk mengatasinya. Yang pertama, ada pastikan perangkat Anda memenuhi persyaratan. Pastikan perangkat Anda memenuhi persyaratan sistem minimal untuk Zoom Meeting. Jika perangkat Anda tidak memenuhi persyaratan, Anda mungkin mengalami masalah kualitas video dan audio. Selanjutnya ada gunakan koneksi internet yang stabil. Jika Anda menggunakan koneksi internet seluler, pastikan Anda memiliki kuota data yang cukup. Ketiga, ada aktifkan fitur keamanan. Fitur keamanan seperti enkripsi data, dan autentikasi dua faktor. Fitur-fitur ini dapat membantu melindungi data Anda dari serangan. Selanjutnya ada gunakan fitur penghemat data. Zoom Meeting menawarkan beberapa fitur penghemat data yang dapat membantu Anda. Fitur-fitur ini dapat Anda aktifkan di pengaturan Zoom. Yang kelima, ada gunakan kamera dan mikrofon yang berkualitas dengan baik. Yang keenam, tampilkan perangkat Anda di tempat yang tepat untuk mendapatkan kualitas video dan audio yang lebih jelas. Yang selanjutnya ada tutup aplikasi lain yang tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk menghemat penggunaan data dan sumber daya sistem. Yang terakhir ada perbarui aplikasi Zoom. Dengan memperbarui aplikasi Zoom, secara tidak langsung kita mendapatkan fitur-fitur yang baru, fitur-fitur terbaru. Serta dengan memperbarui aplikasi Zoom, kita dapat memperbaiki bug-bug yang terdapat dalam aplikasi Zoom.